open, edukatif. Bagaimana uang yang kita gunakan hari ini pertama kali muncul sebelum ada lembaran rupiah? Sebelum muncul dompet digital dan transfer instan, dunia pernah bergantung pada logam mulia, emas dan perak, yang kemudian berubah bentuk menjadi benda kecil yang punya kekuatan besar, koin. Di video kali ini, kita akan menelusuri asal-usul uang koin dan bagaimana benda kecil ini pernah menggerakkan perdagangan dunia. Part 2, munculnya mata koin, awal perubahan besar dalam sejarah ekonomi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri perjalanan sejarah uang. Di part sebelumnya, kita sudah bahas tentang sistem barter dan gimana masyarakat zaman dulu saling bertukar barang demi bertahan hidup. Tapi sekarang, kita masuk ke sebuah era baru yang jadi titik balik dalam sejarah ekonomi manusia. Selamat datang di era mata uang koin. Kenapa koin? Apa yang salah dengan barter? Bayangkan kamu hidup ribuan tahun yang lalu. Kamu punya satu keranjang gandum dan kamu mau tukar dengan seekor ayam. Tapi masalahnya, gak semua orang butuh gandum. Gak ada ukuran pasti. Satu keranjang gandum itu sama nilainya dengan satu ayam atau dua ayam. Susah cari barang yang benar-benar cocok buat ditukar. Dan disinilah manusia mulai mencari solusi. Salah satunya adalah dengan menggunakan benda berharga seperti emas, perak, dan tembaga sebagai alat tukar. Tapi itu pun masih ribet, karena bongkahan emas beda-beda ukuran. Harus dites dulu keasliannya. Gak ada jaminan nilainya sama di setiap tempat. Kemunculan kerajaan Lydia, titik awal mata uang koin. Sampai akhirnya, sekitar tahun 600 SM, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki, berdiri sebuah kerajaan bernama Lydia. Dan mereka melakukan sesuatu yang revolusioner. Mereka mencetak koin pertama di dunia. Koin itu terbuat dari elektrum, campuran alami antara emas dan perak. Koin-koin itu punya bentuk seragam, nilai tetap, dan tanda resmi dari penguasa. Inilah awal mula koin menjadi alat tukar resmi dan jadi dasar bagi sistem keuangan modern. Kenapa logam mulia dipilih? Logam mulia seperti emas dan perak dipilih karena langka, sulit ditemukan, jadi bernilai tinggi. Tahan lama, gak mudah rusak atau berubah bentuk. Menarik, mengkilap, indah, dan disukai orang dari zaman dulu. Tapi bukan cuma itu, cap atau lambang yang ada di koin juga menjadikannya simbol kekuasaan. Koin jadi alat propaganda. Dengan satu koin, masyarakat tahu siapa rajanya, siapa yang berkuasa, dan siapa yang harus dihormati. Koin kekuasaan kepercayaan. Yang bikin koin jadi sukses besar bukan cuma bahan dasarnya, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap nilai yang ada di balik koin tersebut. Kalau semua orang sepakat bahwa satu koin punya nilai tertentu, maka koin itu sah jadi alat tukar. Dan dari situlah roda ekonomi mulai berputar lebih lancar. Transisi dari logam tak standar ke koin yang terorganisir. Seiring meningkatnya perdagangan antar wilayah dan berkembangnya kota-kota besar, kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis dan terpercaya makin mendesak. Bayangin bro, pedagang dari Mesir mau tukeran barang sama pedagang dari Persia, tapi masing-masing bawa emas dalam bentuk yang beda-beda. Harus timbang dulu, cek kemurnian, belum lagi debat soal nilainya. Capek bro. Makanya, ketika koin mulai diperkenalkan dengan ukuran dan cap resmi dari pemerintah atau raja, semua langsung merasa. Akhirnya, ada cara tukar-menukar yang lebih gampang dan bisa dipercaya. Koin membawa standarisasi dan kepercayaan. Dengan adanya standarisasi bentuk dan berat, setiap orang bisa tahu dengan pasti berapa nilai sebuah koin. Gak perlu timbang lagi, gak perlu uji logam, cukup lihat capnya. Contoh, satu koin perak dari Lydia lah satu satuan nilai. Dua koin emas, nilai lebih tinggi. Koin resmi juga membawa jaminan dari kekuasaan. Jadi kalau ada yang palsu, bisa dihukum atau ditolak oleh pasar. Hal ini bikin kepercayaan publik makin kuat. Perdagangan antar bangsa jadi makin mudah. Begitu koin menyebar ke wilayah lain, perdagangan lintas negara pun jadi jauh lebih lancar. Pedagang Yunani bisa berdagang dengan Mesir. Bangsa Persia bisa tukar barang dengan bangsa Fenisia. Bahkan di timur, Tiongkok juga mulai mengembangkan bentuk uang logam mereka sendiri. Koin menjadi bahasa universal perdagangan, tanpa perlu tahu bahasa atau budaya di Asia. Selama kamu punya koin yang diakui, kamu bisa ikut bermain di pasar global zaman itu. Koin, keuangan, kekuasaan, dan identitas. Setiap koin yang dicetak membawa lambang atau wajah penguasa.
Ini bukan sekadar estetika, bro. Ini pesan tersirat. Ini wilayah kekuasaanku. Ini nilai yang aku tetapkan. Dan semua orang harus tunduk pada sistem ini. Koin berubah jadi alat moneter sekaligus politik. Digunakan untuk bayar tentara, mendanai pembangunan, memperluas wilayah kekuasaan, menyebarkan pengaruh. Lo bayangin, lo lagi dagang di pasar dan tiba-tiba lihat koin dari kekaisaran asing, itu kayak pesan diam-diam bahwa mereka udah masuk dan punya pengaruh di wilayah lo. Dan disinilah revolusi keuangan benar-benar dimulai. Dari sekadar alat tukar menjadi simbol kekuasaan dan kendali. Dari sekadar logam menjadi sistem kepercayaan yang mempersatukan berbagai bangsa. Koin menyatukan dunia, dari logam jadi jaringan perdagangan internasional. Beragam jenis koin, satu tujuan, mempermudah perdagangan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai mencetak koin dari berbagai jenis logam, tergantung pada kondisi ekonomi, ketersediaan logam, kebijakan moneter masing-masing kerajaan. Mulailah muncul koin dari tembaga dan perunggu untuk transaksi kecil, perak untuk perdagangan umum, emas sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan tertinggi. Sistem ini memungkinkan semua lapisan masyarakat, dari rakyat biasa hingga bangsawan, untuk menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Koin, mata uang internasional di zaman kuno. Sebelum koin diciptakan, perdagangan lintas negara penuh tantangan. Sulit menentukan nilai barang satu sama lain. Waktu transaksi lama, tidak ada jaminan mutu atau kejujuran. Tapi dengan munculnya koin yang standar dan punya nilai logam intrinsik, dunia mulai berubah. Contohnya, pedagang dari Yunani bisa dagang di Mesir tanpa takut ditipu. Koin perak dari Romawi diterima di pasar Persia. Emas dari India dan Tiongkok mengalir lewat jalur sutra, Silk Road. Koin di paspor ekonomi, benda kecil yang membuka akses ke pasar-pasar besar dunia. Perdagangan mengalir di jalur-jalur besar dunia. Dengan sistem koin yang kuat, rute perdagangan besar pun berkembang pesat. Jalur sutra menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Timur Tengah hingga Eropa. Jalur maritim dari Samudra Hindia hingga Nusantara. Jalur darat Kekaisaran Romawi dan Persia. Merchants membawa bukan hanya barang, tapi juga budaya, teknologi, bahkan ideologi. Dan semua itu difasilitasi oleh koin. Koin, fondasi awal sistem keuangan global. Koin bukan cuma menggerakkan perdagangan, tapi juga menjadi dasar perbankan awal, sistem akuntansi dan pajak, alat investasi dan cadangan kekayaan. Dari sanalah lahir struktur yang kelak berkembang menjadi bank modern, nilai tukar mata uang, sistem ekonomi dunia yang kita kenal hari ini. Dan meskipun hari ini dunia sudah beralih ke uang digital dan kripto, konsep dasar dari koin fisik masih jadi fondasi utama. Revolusi uang kertas, ketika dunia tak lagi hanya bergantung pada koin. Saat dunia jadi semakin besar, koin saja tak cukup. Meskipun koin sangat membantu perdagangan dan memperkuat kekaisaran, zaman terus berubah. Semakin luas jaringan dagang, semakin besar pula skala transaksi. Bayangin, bro. Seorang saudagar di Tiongkok ingin mengangkut ribuan koin logam ke kota lain hanya untuk beli sutra dan rempah. Beratnya luar biasa. Risiko dirampok di jalan, waktu tempuh jadi lambat, dan repot banget. Inilah titik di mana dunia butuh solusi baru. Awal mula di Cina, inovasi yang mengubah dunia. Pada abad ke-7 Masehi, di masa dinasti Tang, Cina menciptakan terobosan besar, uang kertas pertama dalam sejarah manusia. Awalnya disebut jiaozi. Uang kertas ini lahir karena kebutuhan praktis, menghindari pengangkutan koin dalam jumlah besar, mempermudah transaksi dalam skala besar, meningkatkan kecepatan perdagangan antar wilayah. Tiongkok saat itu adalah kekuatan dan global, dan inovasi ini menjadikan masyarakat mereka semakin dominan di jalur sutra. Bayangin suasananya, bro. Seorang pejabat keuangan di kota Chengdu duduk di ruang arsip kerajaan. Di depannya, tumpukan koin dan laporan perdagangan dari berbagai provinsi. Wajahnya tegang. Perdagangan berkembang, tapi sistem kita tertinggal. Kita butuh sesuatu yang ringan, tapi bernilai, yang bisa dipercaya, tapi tak harus dicetak dari logam. Lalu, dari ruang sunyi itu, lahirlah lembaran pertama, uang kertas. Dicetak dengan simbol kekuasaan, nomor seri, dan cap resmi kekaisaran. Bukan hanya sekadar kertas, ini adalah janji kekuatan negara, penyebaran ke dunia barat. Selama berabad-abad, sistem uang kertas Cina menjadi inspirasi dunia.
Lewat jalur sutra dan kontak dagang, gagasan ini mulai menyebar ke dunia Islam, Persia, dan akhirnya Eropa. Saat era penjelajahan, Age Exploration tiba, para pelaut dan pedagang Eropa mulai mengenal sistem ini dan perlahan meninggalkan ketergantungan penuh pada logam. Dampak besar, lahirnya sistem finansial modern. Uang kertas bukan cuma menggantikan koin, ia melahirkan era baru, sistem perbankan, kredit dan utang, lembaga keuangan negara, bank sentral dan kebijakan moneter. Dunia mulai paham bahwa nilai uang tidak hanya terletak pada fisik logam, tapi juga kepercayaan terhadap sistem, tapi nilai dasarnya tak pernah hilang. Meskipun uang kertas dan transaksi digital telah mendominasi zaman, prinsip dasarnya tetap sama seperti era koin. Uang hanyalah alat, kepercayaan adalah pondasinya. Dan itulah warisan terbesar dari perjalanan panjang mata uang, dari tukar-menukar ke koin logam, hingga akhirnya menjadi lembaran kertas yang menggerakkan dunia. Itulah kisah bagaimana koin berkembang dan akhirnya dunia beralih ke uang kertas, sebuah revolusi besar dalam sejarah keuangan manusia. Tapi perjalanan belum selesai. Besok kita akan lanjut ke part 3, di mana kita bakal bahas lahirnya sistem perbankan, bagaimana negara-negara mulai mencetak mata uang nasional, dan gimana itu semua membentuk sistem keuangan modern yang kita kenal hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan lanjutan kisah ini. Kalau lo suka kontennya, drop komentar di bawah ya bro. Dan share juga ke teman-teman lo yang suka sejarah dan sistem ekonomi. Sampai jumpa di part 3 besok, dan ingat, setiap uang punya cerita.